Di luar nalar, di Belanda 1,3 miliar bisa gaya Rafael Struijk, di Indonesia cuma setara pemain buangan Persija Jakarta. Semoga lekas sembuh. Saina Patinama cedera jelang laga versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Breaking news, Sandy Walsh, Marcelino, dan Saina Patinama akan bergabung terlambat untuk TC Timnas Indonesia. Tanpa Asnawi dan cadangkan Struijk, ini prediksi komposisi Timnas Indonesia kalah hadapi Vietnam. Kabar bagus jelang laga versus Vietnam. Tom Haye berhasil bawa SC Heerenveen kalahkan Zwolle tanpa ampun. Pemain keturunan Timnas Indonesia, Tom Haye tampil gemilang saat SC Heerenveen bertanding melawan Zwolle dalam lanjutan Liga Belanda 2023-24 di Stadion Abelenstra, Heerenveen, Belanda pada Minggu malam kemarin. Pertandingan berakhir dengan kemenangan meyakinkan SC Heerenveen 2-0 atas Zwolle dengan gol Anas Tahiri dan Pelle van Amersfoort. Haye yang merupakan calon pemain Timnas Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan sebagai starter menjalani penampilan ke-22 bersama De Super Friesen di Liga Belanda musim ini. Bermain di hadapan publiknya sendiri, Tom Haye DKK tampil sangat dominan ketimbang Zwolle. Beberapa peluang juga berhasil didapat tim polesan KS Van Wonderen itu. Sampai akhirnya Heerenveen berhasil membuka keran golnya di akhir babak pertama tepatnya menit 45+2. Heerenveen pun berhasil menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-67 lewat gol yang dicetak Pelle van Amersfoort. Hingga berakhirnya pertandingan, Haye tetap tidak tergantikan di posisinya. Gelandang berusia 29 tahun itu sukses mengambil peran dalam membawa kemenangan untuk Heerenveen kontra Zwolle. Sayangnya, Nathan Chuaon yang juga calon pemain Timnas Indonesia tidak bernasib seperti Haye. Nathan hanya menjadi penghangat bangku cadangan saja pada laga tersebut. Semoga lekas sembuh. Saina Patinama cedera jelang laga versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia berpotensi tak diperkuat Saina Patinama di laga lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Saina dikabarkan mengalami cedera sehingga membutuhkan waktu untuk masa pemulihan. Tidak ada nama Saina dalam daftar pemain KAS Open saat mereka kalah dari Anderlecht di pekan ke-28 Liga Belgia Senin lalu. Tentu banyak yang curiga mengapa tidak ada nama fullback kiri Timnas Indonesia tersebut. Ternyata menurut laporan dari akun Instagram @footballindonesia, Saina absen karena tengah mengalami cedera. Diketahui Saina sudah cedera sejak Senin lalu dan sampai saat ini masih dalam tahap pemulihan. Saina Patinama mengalami cedera pada Senin lalu, hingga saat ini Saina masih menjalani pemulihan cedera. Mengingat sebentar lagi Timnas kita akan bermain kembali di kualifikasi Piala Dunia Round 2, bunyi laporan dari akun @footballindonesia. Tentu harapannya adalah Saina bisa dengan cepat sembuh dan fit kembali. Sebab saat ini baik KAS Open dan Timnas Indonesia sangat membutuhkan jasa pemain berusia 25 tahun tersebut. Untuk KAS Open, tim tersebut tengah terperosok di zona degradasi. Berada di posisi 15, tim yang dibela Saina tersebut hanya memiliki 21 poin, beda 7 angka dari penghuni peringkat 12 yang menjadi posisi aman dari zona degradasi. Breaking news, Sandy Walsh, Marcelino, dan Saina Patinama akan bergabung terlambat untuk TC Timnas Indonesia. Jelang lawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024, para pemain Timnas Indonesia sudah menyatakan kesiapannya. Timnas Indonesia berencana melakukan TC terlebih dulu di Jakarta sebelum laga tersebut. Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, 27 nama akan jalani TC sejak 17 Maret 2024. Termasuk 3 pemain yang sedang berkarir di Belgia yakni Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, dan Saina Patinama. Melalui live di YouTube pribadinya, Sandy Walsh memastikan bila dirinya dan 2 pemain tersebut akan sedikit terlambat menuju Indonesia. Saya berharap berangkat bersama Marcelino dan Patinama ke Jakarta, ujar Sandy.
Sandi, Saine, dan Marcelino kemungkinan akan tiba di Jakarta pada 19 Maret 2024. Sandi bersama KV Mechelen memiliki pertandingan lawan O'Halloven pada 17 Maret malam. Saine Patinama masih memiliki pertandingan bersama KAS Open melawan Standard Daily juga pada 17 Maret malam. Sedangkan Marcelino Ferdinand bersama KMS Kadeinse punya jadwal lebih awal sehari, yakni melawan Frans Borains pada 16 Maret malam. Pertandingan terakhir itu 17 Maret di Belgia, lalu terbang pada 18 Maret, jelas Sandi. Mungkin saya akan tiba di Jakarta pada 19 Maret 2024, kemudian kita lawan Vietnam pada 21 di SUGBK. Itu akan jadi jadwal yang padat dan sulit, jadi saya harus memanfaatkan istirahat dengan baik, tegas Sandy Walsh. Sandi pun menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia saat lawan Vietnam. Dirinya juga mengapresiasi dukungan langsung Shin Tae-yong kepadanya yang tampil di Liga Belgia pada Sabtu lalu. Sangat senang akhirnya bertemu Coach Shin dan saya mengapresiasi dukungan darinya, ujar Sandy Walsh. Tanpa Asnawi dan cadangkan Struijk, ini prediksi komposisi timnas Indonesia kalah hadapi Vietnam. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Skuad Garuda akan 2 kali berturut-turut menghadapi Vietnam pada ajang ini. Pada ajang ini, pelatih Shin Tae-yong bakal membuat sejumlah perubahan di komposisi timnya. Hal ini tak lepas dari absennya Asnawi Mangkualam pada laga pertama kontra Vietnam. Belum lagi jika proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tuntas. Hampir bisa dipastikan akan ada perubahan-perubahan yang dibuat pelatih asal Korea Selatan ini. Pengamat sepak bola Indonesia, Bung Ropan mengungkapkan prediksinya soal komposisi tim dan perubahan-perubahan yang dirancang Shin Tae-yong pada laga kontra Vietnam. Prediksi ini diungkapkan Ropan dalam siniar di kanal YouTube Sport TV Indonesia. Bagaimana prediksi Bung Ropan? Kedatangan Jay Itzes membuat lini belakang Indonesia kian kaya dengan pilihan. Nah, pada laga ini Bung Ropan yakin Jay Itzes akan mendapat satu tempat di lini belakang skuad Garuda. Menurutnya, timnas Indonesia tak akan mengubah pakem permainan mereka dari pakem 3 bek tengah. 2 pemain lain di sektor jantung pertahanan adalah Justin Hubner dan Jordi Amat. Di posisi bek sayap, pada laga ini Indonesia akan kehilangan Asnawi Mangkualam karena akumulasi kartu kuning. Sebagai penggantinya, Indonesia punya sosok Sandy Walsh. Pemain berusia 28 tahun ini bakal menjadi andalan skuad Garuda untuk menyisir sisi tepi kanan lapangan. Sementara di sisi seberangnya, Indonesia akan mengandalkan Saine Patinama. Opsi untuk posisi bek sayap kiri sendiri cukup mumpuni. Jika Patinama tak dalam kondisi terbaiknya, Indonesia masih memiliki sosok Pratama Arhan. Di lini tengah, Indonesia akan mendapatkan amunisi baru. Jika proses naturalisasinya tuntas tepat waktu, Tom Haye dipastikan akan jadi andalan pada laga ini.